Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang TCP/IP. Sejarah: sebelum ada networking model termasuk TCP/IP, setiap vendor membuat standar mereka sendiri. IBM dengan networking modelnya yang dikenal dengan System Network Architecture di tahun 1974. Begitu juga vendor lain, bisa dikatakan mereka saling bersaing menciptakan networking model terbaik agar yang lain menggunakannya. Tentu ini keadaan yang buruk sehingga International Organization for Standardization atau ISO mengambil peran untuk mengatasi hal ini dengan membuat standar yang kita kenal dengan OSI. Department of Defense mengembangkan model yang dikenal dengan TCP/IP atau kadang disebut dengan dot model. Mulai era tahun 1990 hingga sekarang, setiap perangkat sekarang sudah menerapkan TCP/IP. OSI bersifat lebih formal, lambat pengembangannya karena dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. TCP/IP dikembangkan oleh volunteer-volunteer di seluruh dunia. Tentu keadaannya berbalik dibanding OSI. TCP/IP menggunakan dokumen RFC. RFC atau Request for Comment adalah sebuah dokumen resmi yang digunakan Internet Engineering Task Force atau IETF. Merupakan draft tinjauan yang nantinya akan direview oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Usulan-usulan di RFC inilah nantinya akan menjadi standar internet. Isi dokumennya sangat detail tentang sebuah protokol, bagaimana cara kerjanya, prosedur penggunaan, konsepnya, dan seterusnya. Banyak protokol yang didefinisikan di RFC. Dapat dibuka di halaman http://ietf.org/rfc.html. Bila dalam OSI layer terdapat 7 layer: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model mulanya terdapat 4 layer: application layer, transport layer, internet layer, dan network layer. Lalu TCP/IP berkembang sehingga diupdate menjadi 5 layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Bila kita melakukan pengiriman data, maka akan diproses di dalam protokol TCP/IP. Pada layer transport, data akan didapatkan dengan TCP atau UDP header, lalu diproses kembali di network layer dengan menambahkan API header, lalu diproses lagi di data link layer dengan menambahkan kembali dengan data link layer, dan terakhir pada physical layer berupa bit-bit yang akan siap dikirim. Nah, pada layer application layer ini berupa data, lalu pada transport layer dipecah menjadi segmen-segmen, pada network layer dipecah menjadi paket-paket, ada data link layer dipecah menjadi frame, dan terakhir pada physical layer menjadi bit-bit. Lalu dikirimkan melalui media transmisi di dalam jaringan, lalu diproses pertama kali oleh physical layer hingga application layer yang diterima oleh penerima. Application layer ini berfungsi memberikan servis atau layanan kepada pengguna jaringan. Contoh protokolnya adalah HTTP, FTP, POP3, SMTP, DNS, DHCP, dan lain-lain. HTTP atau HTTPS yaitu protokol aplikasi untuk sistem informasi terdistribusi. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol aplikasi untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan hipermedia. HTTP adalah dasar komunikasi data untuk World Wide Web. Menurut Oxford Dictionaries, pengertian HTTP adalah protokol transfer data yang digunakan di World Wide Web.
HTTPS singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, sama dengan HTTP. HTTPS memakai Secure Socket Layer (SSL) atau Transfer Layer Security atau TLS sebagai sub-layer bawah lapisan aplikasi HTTP biasa. Ini adalah proses dari protokol HTTP. Web browser atau komputer klien mengirim HTTP header pada server. Lalu server akan merespon HTTP header tersebut dan data-data yang ada di dalam file HTML tersebut. FTP, protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan TCP koneksi bukan UDP. Dua hal yang penting dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server adalah suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila terdapat permintaan atau request dari FTP client. FTP client adalah komputer yang merequest koneksi FTP server untuk tujuan tukar-menukar file. Setelah terhubung dengan FTP server, maka klien dapat mendownload, mengupload, rename, mendelete, dan lain-lain sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Ini adalah cara kerja dari FTP. Yang pertama, server menunggu atau listening pada port TCP dengan port number 21. Lalu klien membuka koneksi pada port 21 dan server merespon pada port 1043 pada sisi klien. Lalu klien dapat mengupload file-file yang akan dikirimkan ke server. Email, surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP digunakan untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Komputer pengirim mengirim sebuah email ke joko@mail.com. Ada from-nya, lalu ada subjeknya, dan ada isinya. Email tersebut dikirimkan ke server. Email tersebut dikirimkan melalui server pengirim dan memproses DNS penerima. File server mengirim atau mentransfer pesan ke email server penerima. Komputer penerima dapat mengakses email klien. Pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. DNS, Domain Name System. Server adalah server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. DNS server berfungsi sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Ketika mengetik google.com, maka DNS server akan menerjemahkan ke alamat IP dan menghubungkan ke google.com. Akhirnya tampil google.com pada layar pencarian. Klien merequest dokumen, lalu DNS server mereply atau mengirimkan alamat dari domain tersebut. Web server mengirim dokumen tersebut melalui jaringan internet dan klien menerima permintaan atau request dokumen tersebut. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu DHCP server dan DHCP client.
DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. DHCP klien merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Nah, ini ada ilustrasi gambar dari DHCP server. DHCP server ini memiliki database IP address. Lalu kalian dapat menerima sebuah IP address dari DHCP server yang terkoneksi di dalam jaringan tersebut. Nah, setiap perangkat jaringan di dalam jaringan tersebut yang terkoneksi pada DHCP server akan menerima sebuah alamat atau IP address. Transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Protokol yang digunakan adalah TCP dan UDP. Dalam transport layer terjadi penjejakan atau tracking komunikasi tunggal antara aplikasi di host sumber dan tujuan, pembagian data atau segmenting data, dan pengaturan setiap bagiannya. Perakitan bagian-bagian data ke runtun data aplikasi. Mengidentifikasi berbagai macam aplikasi yang secara bersama menggunakan jaringan. Ada istilah dalam transport layer ini yang disebut dengan komunikasi yang reliable. Pada jaringan komputer reliable berarti kepastian bahwa setiap bagian data yang dikirim sampai ke tujuan dengan benar. Fungsi layer transport, segmentasi, lalu mengontrol komunikasi. Segmentasi memungkinkan komputer menjalankan lebih dari satu aplikasi. Layer transport memelihara komunikasi tiap aplikasi antara dua piranti atau komputer. Segmentasi yang memungkinkan sebuah komputer membuka banyak aplikasi. Dalam transport layer juga mengontrol komunikasi, segmentasi dan pengurutan kembali segmen data, komunikasi connection oriented, reliable delivery, rekonstruksi data, pengurutan, dan flow control. Alamat port digunakan untuk identifikasi aplikasi. Satu port hanya boleh digunakan oleh satu aplikasi. Satu aplikasi boleh menggunakan lebih dari satu port. Ada jenis-jenis port. Yang pertama ada well-known port 0 sampai 1023 digunakan untuk servis dan aplikasi seperti web server, server mail, server FTP, server DHCP, dan lain-lain. Registered port 1024 sampai 49151 digunakan untuk proses dan aplikasi user. Dynamic or private port 49152 sampai 65353 disebut juga ephemeral port digunakan untuk aplikasi klien yang meminta koneksi. Nah, ini contoh dari port 0 sampai 1023 ini digunakan oleh DNS. Contohnya 53 SNMP 161, AOL Instant Messenger IRC port 531, sedangkan di 1024 sampai 49151 ini digunakan oleh aplikasi seperti misalnya adalah MS SQL 1433, WAP 2948. Nah, ini adalah contoh dari port-port jenis port well-known port. 20 untuk FTP data, 21 FTP, 22 SSH, dan lain-lain. TCP, Transmission Control Protocol, pengiriman yang reliable, connection oriented. Dua aplikasi penggunaan FTP harus melakukan pembentukan hubungan dalam bentuk pertukaran kontrol informasi atau handshaking sebelum transmisi data. Contoh yang menggunakan protokol TCP adalah HTTP, FTP,
SMTP, Telnet, dan lain-lain. Web browser melakukan sinkronisasi pada web server, lalu web server akan mengirimkan sync atau ACK, dan ACK lalu terjadi koneksi, establishing connection, lalu web server akan mengirimkan data yang di request web browser. TCP error recovery. Web server akan mengirimkan data-data. Bila ada data yang hilang atau lost, browser akan mengirimkan sequence number pada web server dan server akan mengirimkan kembali data yang diminta. Klien pertama merequest sebuah halaman web dengan destination portnya 80 pada HTTP server dan source portnya atau port klien pertama ini adalah 49152. Lalu server merespon TCP klien tersebut dengan source portnya 80 dan destination portnya 49152. Klien 2 merequest sebuah SMTP request dengan source port 51152 dan destination port 25, dan server merespon pada source port 25 dan destination portnya 51152. Adalah TCP segment header format. Ada source port, destination port, ada sequence number, flag, window size, header and data checksum, dan urgent pointer dan option. UDP adalah pengiriman yang tidak reliable atau disebut juga dengan connectionless oriented, tanpa dilengkapi dengan deteksi dan koreksi kesalahan. Contoh protokol yang menggunakan protokol UDP adalah DNS, SNMP, TFTP, online game, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh dari protokol UDP. Sebuah browser merequest DNS request, lalu server akan mereply alamat dari domain, domain name yang diminta. Di sini ada ilustrasi dari klien yang menunggu respon dari DNS server menggunakan port 53 dan radius menggunakan port 1812. Ini adalah UDP datagram header format. Ada source port, destination port, length, header, dan data checksum. Nah, ini contoh dari penggunaan layer-layer yang ada di dalam pengiriman data dari Cisco Packet Tracer. Di layer kelima di dalam TCP/IP ada sebuah klien merequest DNS. Layer keempat dengan protokol UDP, source portnya 1029, destination portnya 53. Layer ketiga IP header, source IP-nya adalah 192.168.111 dan destination portnya adalah 192.168.01. Di layer kedua ada Ethernet 2 header, ada MAC address sumber dan ada MAC address tujuan. Lalu layer pertama ada port Ethernet. Nah, ini adalah out layer dari server yang merespon menggunakan layer keempat menggunakan UDP, source portnya 53. Ini adalah source port dari server, lalu destination port 1029 dari destination portnya klien, dan seterusnya. Ini contoh dari penggunaan protokol TCP yaitu HTTP. Dari layer keempat menggunakan protokol TCP, ya. Ini ada port tujuan dan port sumber dan port tujuan, lalu IP sumber dan IP tujuan, ada MAC address sumber dan MAC address tujuan. Lalu di layer pertama itu ada port dari media transmisi yang digunakan. Network layer yaitu penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik.
memaketkan data, dan memberikan alamat pada paket tersebut. Melewatkan data antara network access layer dan host-to-host transport layer. IP, ICMP, IRP adalah protokol yang bekerja pada layer ini. IP atau Internet Protocol. IP PEMPA terdiri dari 32 bit yang dikelompokkan dalam 8 bit, terdiri dari dua bagian, yaitu network address dan host address. Network address adalah alamat network, host address adalah alamat host. Nah, ini adalah contoh dari IP address P4. Ini ada 4 kelompok. Satu kelompok bernilai 8 bit, sehingga bernilai semuanya adalah 32 bit. IP address kelas 4, ini ada network ID kelompok pertama, tiga kelompok lainnya adalah host ID. Kelas B, dua kelompok pertama ini adalah net ID dan dua kelompok selanjutnya adalah host ID. Kelompok C, tiga kelompok pertama adalah net ID dan kelompok selanjutnya atau keempat adalah host ID. Routing, di sini ada ilustrasi sebuah klien yang akan mengirimkan data melalui sumbernya pada IP address 1.1.1.1 dengan tujuannya IP address 3.3.3.3. Kalian akan membandingkan terlebih dahulu apakah 3.3.3.3 satu wilayah dengannya atau tidak. Dalam kasus ini tidak, sehingga dia akan mengirimkan ke router 1. Peran R1 disinilah kita sebut sebagai gateway. R1 mengetahui kalau 3.3.3.3 adalah wilayah yang terhubung dengan R2. Maka paket akan diteruskan ke R2. Sampai R2, paket pun akan dikirim langsung ke 3.3.3 atau server. Data link. Data link layer adalah layer yang berkaitan dengan semua hal di mana paket IP membutuhkan link secara fisik ke media jaringan. Data link layer disebut juga sebagai host to network layer. Fungsi dari data link layer adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Data link menentukan pengelamatan fisik atau hardware address, error notification, frame, flow control. Mempaketkan bit data dari layer fisik menjadi paket-paket atau frame. Ini protokolnya adalah Ethernet, token bus, dan token ring. Peralatannya MAC, address, dan switch. Nah, di sini dalam data link layer ada LLC atau Logical Link Control dan Medium Access Control atau MAC. Data link memiliki sublapisan, yaitu Logical Link Control adalah yang berkaitan dengan protokol kontrol aliran dan kontrol error. Lalu ada lapisan Media Access Control, adalah hal yang berkaitan dengan kontrol media yang sebenarnya. Layer Logical Link Control atau LLC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. LLC merupakan bagian dari spesifikasi IEEE 802. Fungsi dari lapisan MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode akses kontrolnya. Seperti Creation Multiple Access with Collision atau CSMA atau CD, token passing, atau Creation Multiple Access with Collision Avoidance atau CSMA atau CA. CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Sebuah komputer yang akan mengirim data ke jaringan pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya atau listen. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau collision, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan atau request pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak atau random.
Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Nah, ini ada contoh dari CSMA atau CD. Ya. Klien B akan mengirimkan data ke dalam jaringan, yaitu ke klien J. Klien B akan melisten apakah ada paket data yang mengalir di dalam jaringan atau terjadi collision. Bila ada, maka akan menunggu hingga jaringan tidak ada yang pengiriman data atau collision. Kemudian klien B akan mengirimkan data ke klien J. Fungsi data link, framing, adalah lapisan data link yang berfungsi mengambil paket dari network layer dan merangkumnya ke dalam frame. Lalu ia mengirimkan setiap frame sedikit demi sedikit pada perangkat keras. Addressing adalah lapisan data link yang menyediakan mekanisme pengalamatan perangkat keras pada lapisan 2. Synchronization, ketika framing data dikirim pada tautan, kedua mesin harus disinkronkan agar transfer dapat dilakukan. Error control, terkadang sinyal mungkin mengalami masalah dalam transmisi. Kesalahan ini terdeteksi dan berusaha untuk merecovery bit data yang aktual. Ini juga menyediakan mekanisme pelaporan kesalahan kepada pengirim. Kontrol aliran adalah stasiun pada tautan yang sama mungkin memiliki kecepatan atau kapasitas yang berbeda. Lapisan data link memastikan kontrol aliran yang memungkinkan kedua mesin untuk bertukar data pada kecepatan yang sama. Multi-akses, ketika sebuah host pada link yang bersamaan mencoba mentransfer data, ia akan memiliki kemungkinan terjadinya tabrakan yang cukup tinggi. Lapisan data link ini menyediakan mekanisme seperti CSMA atau CD untuk melengkapi kemampuan mengakses media secara bersamaan di antara banyak sistem. MAC address terdiri dari 48 bit. 24 bit pertama dari MAC address merepresentasikan siapa pembuat kartu tersebut. 24 bit sisanya merepresentasikan nomor kartu tersebut, sehingga menjadikan total 12 digit bilangan heksadesimal yang merepresentasikan keseluruhan MAC address. Nah, ini ada contoh MAC address. 3 kelompok pertama ini adalah siapa pembuat kartu tersebut, dan 3 kelompok selanjutnya adalah nomor identitas dari kartu tersebut. MAC address ini adalah 48 bit. Nah, satu angka ini adalah bilangan heksa, dan bilangan heksa adalah 4 bit. Dan satu kelompok ini ada 4 bit kali 6 bilangan heksa, sehingga ada berjumlah 24 bit, dan 3 kelompok setelahnya adalah 24 bit pula, sehingga jumlahnya adalah 48 bit. Ini contoh dari IP address bila kita mengetikkan ipconfig plus all pada CMD di dalam sistem operasi Windows. Nah, physical address ini adalah sebuah MAC address dari NIC yang digunakan, yaitu Ethernet. Dan di sini juga ada IP address yang digunakan. Yang terakhir adalah physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface atau NIC dapat berinteraksi dengan media, kabel, atau radio. Oke, saya kira cukup sekian untuk penjelasan TCP/IP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.